Kawanan monyet liar ini sempat viral karena memasuki kawasan pemukiman di Cipayung, Jakarta Timur. Ada sekitar 8 ekor monyet yang berkeliaran dan sampai bikin heboh warga. Kawanan monyet ini datang ke pemukiman bukan tanpa alasan. Tidak lain tidak bukan karena sobat Totan ini tidak bisa mendapatkan makanannya lagi di hutan. Sampai pada akhirnya mereka nekat turun gunung untuk mencari makan ke rumah-rumah warga. Duh sob, yang sabar ya. Berdasarkan pengakuan warga, fenomena monyet liar masuk ke pemukiman baru kali ini terjadi. Sobat-sobat Totan ini sempat mengambil berbagai buah milik warga. Tapi untungnya saja kehadiran mereka tidak sampai melukai manusia, teman. Syukurlah. Teman, jangankan di tempat umum, monyet yang hidup di alam bebas sekalipun juga bisa berkonflik dengan manusia loh. Semua karena semakin meluasnya permukiman manusia, sedangkan habitat alami si monyet semakin berkurang. Saat koloni monyet ini kehabisan makanan di habitatnya, sudah pasti mereka akan mencari keluar hutan agar bisa terus bertahan hidup. Kemana lagi kalau bukan ke kebun warga? Nah, ini nih Tan, ini contoh serangan monyet nih, habis tak bersisa. Kasihan kan bapak-bapaknya itu, beliau-beliau itu nggak kebagian, semuanya habis sama monyet. Tapi yang bikin saya heran, yang bikin saya terharu itu ya, mereka tidak membunuh, tapi mengusir. Artinya beliau-beliau itu peduli dengan satwa. Menurut info dari warga setempat, kejadian ini sering terjadi, terutama saat masuk musim kemarau panjang. Diperkirakan, gerombolan monyet kesulitan mencari makanan di dalam hutan sana. Mereka berpindah tempat mencari makanan, salah satunya turun ke kebun, bahkan pemukiman warga. Otan jadi penasaran, gimana cara masyarakat melawan gerombolan monyet liarnya ya? Nah, ini Tan senjatanya Tan. Ini tuh buatan sendiri loh Tan. Tapi nggak nyakitin, tapi ngagetin. Ya. Tuh, monyetnya banyak banget. Wah, sepertinya mereka sudah menyadari keberadaan Bunda. Makanya nggak berani mendekat tuh Bun. Nih, padahal kita itu udah ngerti loh, udah siap kalau mau bunyi, tapi kok ya masih kaget. Jangankan Bunda, Otan juga ikutan kaget gara-gara Bunda kaget. Cara menghalau monyet dengan letusan suara ini dinilai lebih efektif. Gak perlu kita mengejar atau menggiring mereka sampai ke dalam hutan sana. Cukup menunggu di sekitar kebun. Saat tahu mereka mulai berdatangan, letuskan lagi deh alatnya. Pada lari semua tuh, pada kaget semuanya. Nah, warga di sini itu mengusir monyet sehari 2 kali. Pas jam makannya si monyet-monyet itu, yaitu pagi dan sore. Sebenarnya, piye kok? Wong lagi ngomong sama si Otan, kok malah dikageti? Untung jantungnya kuat ini. Ada monyet. Jangan pancen bro. Cara ini adalah salah satu upaya yang masyarakat lakukan untuk melindungi kebun mereka dari serangan monyet. Konflik seperti ini memang sering terjadi, bahkan gak bisa dihindari. Otan sangat kagum dengan apa yang dilakukan masyarakat wilayah Gunung Kidul ini. Kalau mengalami kerugian, bahkan bisa gagal panen akibat ulah gerombolan monyet, mereka tetap peduli dengan populasi monyet yang ada di hutan. Dengan tidak memburu, apalagi membunuhnya. Kermaks pokoknya. Waduh, yang lagi pada reuni kok gak ngajak-ngajak Otan sih? Apa kita beda angkatan ya? Tapi sebenarnya kalian ngapain sih ada di sini? Ini kan bukan hutan habitat kalian. Otan curiga deh, jangan-jangan kawanan monyet ini mau membajak sekolah ya?
Tidak! Teman, di SMA Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor ini memang punya pemandangan yang agak berbeda. Di sini banyak banget sobat otan yang berkeliaran, sehingga para siswa harus ekstra hati-hati. Pelan-pelan, Tan. Kita harus pelan-pelan. Karena mereka tuh monyet-monyet itu sangat waspada. Kalau ada orang, dia akan lari. Kita mau lihat tuh, mereka pada ngapain ya? Tuh, kayaknya pada makan sisa-sisa jajan anak-anak sekolah. Benar tuh kata Bunda. Di sini harus ekstra waspada. Bunda hati-hati juga ya. Tuh kan, baru saja Otan bilang. Sesama mereka saja pada usil. Malah ada yang sampai berantem. Ini tidak boleh dibiarkan. Tak hanya itu saja teman. Perilaku sobat Otan ini seperti sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah. Salah satu perilakunya adalah minum dengan langsung membuka keran. Waduh, udah serasa di rumah sendiri ya kamu sob. Loh, ternyata mereka ada nggak cuma di lapangan saja teman, tapi di atap sekolah juga. Duh sob, nggak bahaya tah? Sobat Otan ini memang suka berlari-larian di atap sekolah teman, sehingga ada beberapa genteng yang rusak akibat ulahnya. Nah, kalau yang ini, aktivitas mereka yang juga kerap mengganggu sekolah teman, yaitu mengacak-acak tong sampah. Seringkali kondisi sekolah ditemukan kotor dengan sampah bertebaran di mana-mana. Kondisi seperti ini membuat lingkungan sekolah tidak sehat dan dikhawatirkan menjadi sarang penyakit. Tapi Otan jadi penasaran deh, kok mereka bisa ya masuk ke sekolah? Padahal kan dijaga oleh keamanan. Kita cari lokasi mereka masuk yuk. Astaga naga, ternyata koloni monyet ini masuk lewat tembok belakang teman. Sobat Otan ini masuk dengan cara memanjat tembok yang cukup tinggi. Nggak habis fikri Otan sama kalian sob. Oh no. Sebenarnya sejak puluhan tahun lalu, gerombolan monyet ini memang suka datang untuk mencari makan teman. Penyebabnya apalagi kalau bukan ketersediaan makanan yang sudah berkurang di alam. Setiap tahunnya diprediksi jumlah kawanan monyet yang datang semakin bertambah. Saat ini saja ada sekitar 50 ekor sobat Otan yang sering hadir sebagai tamu tak diundang. Tapi menurut laporan, sampai saat ini belum ada peristiwa monyet yang menyerang siswa. Syukurlah. Teman, habitat asli dari kawanan monyet ini ada di Gunung Kapur, Ciampea, Kabupaten Bogor. Letak gunung ini memang dekat lokasinya dengan sekolah teman. Sehingga saat kekurangan makanan di alam, sobat Otan ini akan mencari alternatif di sekitarnya. Teman, monyet ekor panjang yang ada di Gunung Kapur ini ada beberapa kelompok. Selain kelompok yang turun ke sekolah, ada juga yang turun ke sisi lain dari Gunung Kapur ini. Salah satunya di wilayah Batu Roti ini. OMG, kalian banyak juga ya di sini sob. Pada umumnya, mereka hidup berkoloni atau berkelompok. Dalam satu koloni monyet ekor panjang terdiri dari 20 hingga 50 ekor loh. Cukup deh buat bikin satu RT. Stop bu! Jangan kasih makan sobat Otan ini. Lama-kelamaan mereka akan menjadi terbiasa untuk meminta makanan dan akan terus datang. Lebih parahnya, monyet-monyet ini juga akan ketergantungan sehingga tidak bisa bertahan hidup di alam. Jadi sebaiknya jangan memberi makan pada hewan liar ya teman. Lebih baik kita menjaga habitat mereka agar tidak rusak. Cakep!
Alda punya cara jitu untuk membuat jera para kawanan monyet ini agar tidak turun gunung. Tan, Bunda udah bawa pisang banyak banget nih. Tapi dikasih ular mainan ini. Biar si monyetnya jerak, kasih satu rapi. Biar nanti nggak turun lagi. Monyet kan takut sama ular. Kawanan monyet liar takut akan ular, teman. Karena ular merupakan salah satu predator mereka di alam. Ayo Bun, kita letakkan pisang dan ularnya di tengah lapangan. Wah, sudah ada monyet yang mulai mendekat tuh. Semoga saja berhasil ya. Loh, kok nggak ada takut-takutnya sih kamu, Sob? Yang ada malah semakin mendekat. Aduh. Biasanya, kalau salah satu ekor monyet sudah berani mendekat, yang lain pasti akan ikut. Tuh, benar saja kan? Lama-lama malah jadi tambah rame nih. Gagal deh misi kita kali ini, Bun. Otan jadi semakin tertarik nih sama kecerdasan kalian. Gimana kalau sekarang kita uji coba lagi? Setuju nggak, Bun? Salah satu kecerdasan Sobat Otan ini mereka tunjukkan saat mencari solusi pada setiap masalah, alias problem solving gitu deh. Oke, kita lihat nih. Apakah berlaku juga untuk monyet ekor panjang yang ada di Gunung Kapur Bogor ini? Let's go, Bun! Kita letakkan toples yang berisi pisang ini di dekat kawanan monyet. Sepertinya mereka masih memantau dari kejauhan tuh, teman. Sobat Otan ini akan memastikan terlebih dahulu apakah kondisi sekitar aman atau tidak. Nah, kalau sudah dirasa aman, baru deh ada yang turun dan mendekat. Tan, ternyata monyetnya pinter itu, Tan. Bisa buka. Cuma temannya nggak ada yang berani mendekat. Dimakan sendiri sama bosnya, sama alfanya tuh. Dihabisin sendiri, Tan. Teman, dalam satu koloni monyet pasti ada alfa yang mendominasi. Monyet alfa biasanya memiliki tubuh yang lebih besar dan paling berani di antara anggota kelompok lainnya. Jadi, so pasti si alfa akan menguasai wilayah termasuk makanan. Tenang Sob, Otan gak mengancam kok, cuma mau bagi aja pisangnya.